Dan lagi begini di antara, kalau ahlul bait ini kan ada innama yuridullahu liyudhibakum rijsa ahli wa baiti yutahhirakum tathira. Sedang ayat mutahhar minasyirki wal kufri wan nifaq. Ini salah satu ciri matinya ahlul bait. Sedang dari Pak Alawi sendiri ada yang jadi pendeta. Thomas Assegaf. Syiah banyak ya. Thomas Assegaf itu pendeta Nasrani. Masa Assegaf jadi lain? Dan sejarahnya Habib Umar bin Ismail bin Yahya yang di Pamuragan. Itu kan dibunuh oleh para ulama. Dibunuh, Pak. Panarukan atau itu Pak Pamuragan Cirebon. Pamuragan, oh Cirebon gitu. Dibunuh. Masalahnya apa? Datanglah ulama-ulama ke Habib Umar bin Ismail bin Yahya, saudaranya bin Yahya, Habib Lutfi CS lah. Anda mengatakan apa katanya? Habib Umar menjawab, syahadat di Quran dan hadis itu tidak cukup, masih kurang. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah itu tidak cukup. Tambah apa lagi? Wa asyhadu anna Ismail Habibullah. Wani-wani ini ngomong-ngomong. Itu pateni. Tahun berapa ya itu? Ya tahun 60-an. 60-an gitu. Itu dibunuh itu Pamuragan itu. Nah itu, lu kok berani-beraninya ngomong asyhadu an la ilaha illallah, itu enggak cukup. Harus ditambah wana Habib Umar bin Ismail bin Yahya Habibullah baru cukup. Jiro'atun ala syariatil mutahhar. Wani-wani itu. Naudzubillah. Kok wani-wani? Meniru leluhurnya ya itu. Dari kalangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga begitu, ada catatan dalam kitab-kitab yang kami temukan bahwa syahadat itu ya sempurna ya la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Kutub itu ada Al-Kutub ya. Dan seperti hati ditiru. Oh ini leluhur saya juga begitu, saya boleh-boleh juga. Dan ya nita hadusan bin nikmatillah. Saya ini orang yang dulunya sangat pecinta kelas berat kepada habaib. Sangat. Keluarga kami di Brebes juga sangat cinta. Kalau datang apa mintanya apa semua. Suatu ketika saya ini kan cinta dengan ilmu hadis. Alhamdulillah berfakih kan al-muhaddits kan, al-kutub Ibnul Kutub, al-muhaddits. Waktu itu Ki Imad dan Ki Indonesia belum membuka masalah ini. Saya datanglah ke pesantrennya Habibullah Fakih Malang. Ya. Pas hari Jumat saya minum di situ. Nah, beliau sudah meninggal. Lah santri-santrinya itu kan sholat Jumat di pondoknya, tapi sudah Jumat ada tuh. Jadi nggak ke masjid. Iya, sholat Jumat di pondoknya sendiri antar santri, berarti kan tidak ada mustotinin kan sama sekali. Tapi sudah itu wajib ada tuh. Nah, terus saya diantar ke makamnya, subhanallah. Waktu itu kan belum menyangka begini nih, menyangka masih husnudzon ini min dzurriyyatin Nabi. Sampai di makamnya, subhanallah, itu perasaan itu beliau keluar dan ilmu hadis dalam hatinya semua ditumpah semua, kulluhu ke saya. Sudah itu dia menjauh dari saya, terus datang ke saya. Nah datang, loh kok ente bukan syarif? Saya bilang, ente kok bukan syarif? Mengapa ente bukan syarif? Setelahnya itu kata, antalas tapi ente bukan syarif, bukan ente. Itu malam hari atau siang hari? Siang, kira-kira jam 10-an itu. Datang, loh kok ente bukan syarif ente? Yaqodoh ya? Yaqodoh. Bukan syarif. Dan juga Habib Bakri, Syed Bakri Syato Al-Hasani yang di Kaliwungu, cucunya yang mengarang anak. Juga kalau mengatakan Al-Munawwar, ente itu bukan dzurriyyat, ente bukan sayyid, ente itu badui. Oh gitu ya. Iya, sudah banyak alamat itu dulu memang laisu syurafa, laisu dzurriyyatin Nabi memang. Sudah lama petunjuk sudah banyak. Karena apa? Wong kalimat isim saja kok ada alamatnya kok. Kalimat huruf ada alamatnya, kalimat fi'il ada alamatnya. Apalagi syurafa yang masturin itu pasti ada alamat. Syawahid tadullu ala annahum syurafa. Ada. Kalau tidak ya syawahid tadullu annahum laisu bisyurafa. Ini keadilan Allah. Keadilan Allah. Jadi ya ada kode syawahid. Ya Allah Ta'ala tidak membiarkan begitu saja. Tetap ada syawahid yang tadullu ala sidqin nasab atau tadullu ala kizbin nasab, tetap ada. Subhanallah, maha suci Allah di situ. Jadi kalau dulu belum terbuka seperti sekarang ini kan ya
belum saatnya. Ajalin musamma itu kan kadang ya cepat atau lambat akan terbuka kan begitu. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang ya lambat menunggu waktunya. Dan alhamdulillah beliau mulai dari zaman Mukibin sampai zaman Ghairul Mukibin mengalaminya. Jadi kalau saya sejak awal itu nggak pernah Mukibin ya. Sejak awal. Karena apa? Ya itu tadi sudah memiliki naluri dari keluarga juga. Ya hampir sama seperti keluarga Gusmi lah ya. Ya Haji Hamim Jazuli Gusmi itu sampai sekarang ke Gus Tuba itu kan ya tahu ternyata itu bukan cucukannya Nabi. Tahu sebenarnya itu sejak lama, tapi beliau dia aja. Misalkan Gus Nuril Arifin Demak misalkan, nah itu juga sudah tahu sebenarnya, cuma ya waktunya saja yang belum pas untuk membukanya, menyampaikannya. Gus Dur ya tahu, saya tahu semua, beliau itu yang ngerti sebenarnya, tapi kitab-kitab pendukung atau data pendukungnya itu belum saatnya terbuka atau dibuka. Dia ada Kodim dan Jadid itu tadi, ada kaul-kaul itu. Subhanallah. Seperti yang jenengan sampaikan yang di Cirebon dibunuh itu ya ini. Jadi di antara mereka itu ya ada yang Syiah banyak, yang non Muslim juga ada, ya macam-macam. Terus semua ngaku dan diakui menjadi cucu Nabi kita. Waduh, berat agama kita ini, berat. Kalau benar itu nggak apa-apa. Misalkan anna afdolan nasi ahlul baiti, wah apa ya ini sing bener ahlul bait Nabi sing temenanan ya ini. Iya. Tetapi ahlul bait yang asli diakui wa afdalu ahlil baiti Banu Alawi. Jadi dari marga Al-Hasani semua itu kalah semua. Ya ini kan termasuk ya menurut saya keserakahan. Bahkan Wali Songo itu juga habis. Pertama ditempeli Wali Songo itu Ba'alawi. Lalu habis tidak punya keturunan dari jalur laki-laki. Habis sampai sekarang ini. Yang masih eksis adalah kami. Ya hampir sama seperti ini. Jadi seperti benalu nempel ke pohon mati, benalunya tetap pindah lagi kemana. Nah ini harus dibuka ya selebar-lebarnya ya agar semua mata melihatnya. Dan juga begini Pak Kiai, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa innal muslimin fi Indonesia a'zamul muslimin bala'an wa musibatan. Bala'an wa musibatan. Orang Islam di Indonesia itu orang Islam paling besar musibah. Paling besar. Bayangin 350 tahun dijajah Belanda. Okay. Yang berani dibunuh. Kekayaan mas-mas dibawa ke sana. 350 tahun. Ya kan? Kemudian dijajah Jepang 3 tahun. Semua padi dibuang ke laut alarm biar mati kelaparan. Ini kan idhamul masaib tadullu ala idhamil ni'am. Besarnya musibah ini akan menunjukkan ada nikmat yang besar juga. Okay. Al-ajru biqadri ta'ab. Jadi ini kalau orang Indonesia ini dipelihara dengan baik, sungguh ada akan syai'un azim fid dunya. Subhanallah. Di antaranya ini yang begini disingkirin dulu. Semoga muncul Syamsul Izzah. Tolaat Syamsul. Saya mendengar banyak ulama yang memprediksi Indonesia ini kalau dikemas betul, waduh, bisa ajallul muslimin fid dunya. Paling agung-agungnya. Kenapa? Sudah tolak masoibun tawilah. Sudah perjalanan penuh dengan duri dan penderitaan. Mereka lampaui dengan sabar. 80 tahun merdeka tapi masih belum bisa sepenuhnya menikmati sumber daya alamnya. Saatnya menjelang 20 tahun lagi ini, sebelum 100 tahun 2040 kan. Ya kita harus mulai dari sekarang ini. Bersihkan semua bekas-bekas peninggalan penjajah. Imperialisme, kolonialisme, baik spiritual, intelektual atau apa, ayo bebaskan, merdekakan semua, ayo istiqlal, merdeka, ayo merdeka semua sepenuhnya. Kenapa kita 60 tahun merdeka tapi serasa tidak merdeka? Ya gara-gara masih ada yang ganjel. Lah keganjelan, ganjel ini harus kita singkirkan. Duri ini harus kita singkirkan dari hadapan kita supaya Indonesia benar-benar menjadi negara yang super. Terjadi jalalatul Islam wa jamaluhu wa kamalil khosbi wal minnah wal rushdi. Amin. Ini akan terjadi nih. Insya Allah. Karena apa? Itu tadi al-ajru biqadri ta'ab. Ta'abnya sudah lewat sampai 400 tahun ini. Ini sebenarnya sebentar lagi tolaat Syamsul Izzah. Amin. Wal kamal. Amin. Subhanallah. Inilah
Jadi munculnya Kiai Ahmaduddin yang mulia, Kiai Nur Ihya, ini adalah satu fatih. Itu fatih. Maka di sini Pak Kiai Umar kan menulis di sini. Oke, dengan nazaman. Iya. Ini bakar apa ya? Bahar Tawil semua. Bakar tawil semua. Iya. Berarti ada majuzuknya nggak ada? Nah ini. Ini. Beliau seorang syair. Wa dzaka kama qala Imaduddin al-Muttaqi allamatuna ya'lu ala wahamil kidbi. Kada qala taqiyul karimul mubaraku asy-syekh Nur Ihya isyadan 'ala al-ghabi. Kada afdal mufti fil yamani qad ishtahar wa ji'tu kama jaa hifdzun nasaban nabi. Oh, masyaallah. Dengan ini seperti kawan saya Syekh Fuad Al-Mutamakini, duriannya Syekh Ahmad Mutamakin Kajen Margoyoso, juga sering ngarang syair-syair seperti ini sampai sekarang ya. Ini seandainya ini diterjemah ke bahasa Indonesia itu supaya bisa mengakses, memahaminya. Subhanallah ya. Ini terus Ardul Jawa, terus nanti akan terjadi Jalalatul Sama. Ada ini semua. Ini berapa hari dengan nulisnya? Oh, beberapa menit. Berapa menit? Beberapa menit. Berarti beliau ilmunya adalah wa'allamnahu min ladunna ilma, kata Allah Ta'ala. Nggih, kan ini bahasa Arab ya. Kalau bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Batak ya 30 menit lah ya. Tapi ini bahasa Arab ya. Subhanallah, subhanallah. Nggih. Semoga saja apa yang Pak Yai terima isyarat dari alam ini benar-benar nyata, tapi tetap harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan ya tetap Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Dan dengan pertolongan Allah kan, setelahnya Kiai Ahmaduddin membuat tesis Kiai Nur Ihya, ini Allah Ta'ala mulai pelan-pelan mengangkat ulama Nusantara. Nggih. Oleh ulama Nusantara menjadi harum, menjadi agung, menjadi mulia. Pelan-pelan. Dan dulu kan cukup diinjak-injak Alawi doang. Ya sepuh yang kami temui itu, ya Allah subhanallah, mereka berterima kasih kepada jenengan semua lah. Ya semua perjuangan ini bukan kami, ya Imat atau saya, Gus Abbas, Ustaz Yazuli, Roma Irama, enggak. Semuanya. Ini fardu ain, ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Bukan terus ini jasa yang enggak. Ini hanya panggilan jiwa. Mereka, para yai sepuh yang ada di kampung-kampung itu, wah terima kasih, sudah tidak didatangi lagi. Saya sudah merdeka, tidak didoktrin kualat. Didoktrin enggak diakui mati kanjeng Nabi Muhammad. Bala akan menimbamu seumur hidupmu sampai anak cucumu. Sudah enggak ada lagi berani seperti itu ya. Jadi mereka sudah terbebas dari belenggu-belenggu itu. Jadi ini nyata, tapi masih banyak juga yang di Kalimantan, di Sumatera, di sebagian Jawa, sebagian Sulawesi sana yang minta bantuan kita untuk terus jangan bosan-bosan untuk menyampaikannya. Jadi jangan sampai berhenti, karena memang fitrah manusia itu pelupa, akan dikalahkan oleh kebatilan yang dipropaganda gitu. Jadi jika kebatilan itu dipropaganda akan bisa mengalahkan kebenaran yang tidak tertata, tidak diorganisir secara nyata gitu. Dan juga kayak saya tambah di dalam Sirus Silsilatil Alawiyah. Oh, iya. Di situ ada iya. Itu mengatakan bahwa madda'a da'iyun fi Ali al-Uraidi illa iftadaha. Madda'a man tasaba da'iyun fi Ali al-Uraidi illa iftadaha. Tidaklah sekali orang ngaku ini adalah syarif dari al-Uraidi, pasti akan iftadaha, kewoleh-woleh, akan kebongkar kebatilannya, kebohongan, pasti itu. Dan sir Alawiyah di situ. Ini nyata ini. Nyata. Jadi kualat. Saya dulu itu juga ngamalkan Sirus Silsilah Alawiyah dulu. Sekarang thariqah saya macam-macam, dulu thariqah saya dilihat juga. Ya. Jadi saya kuaji itu sampai setiap hari membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali minimal. Dan setiap makubah itu 450 kali. Gitu. Jadi yang dengan kutip tadi itu benar, memang ada di situ. Subhanallah. Jadi setelahnya Ki Imad yang mulia mengungkap, Ki Nur Ihya dan lain-lain teman-teman, ini adalah soal Allah Ta'ala fataha babal izzah wa syaraf di ulama Nusantara. Semua orang Nusantara akan diangkat seperti itu. Ini menuju tadi Jalalatul Islam wa jamaluhu wa azzatuhu wa kathratil manni wa rusti wal khas. Pelan-pelan. Subhanallah. Jadi ada hikamun balighatun azimatun di belakang itu. Yang kita harapkan ke situ, ke sana. Subhanallah. Sebenarnya
di belakang layar ya sepuh seperti jenengan di negeri ini tuh banyak yang mau bersuara di channel kita ini ya, tapi waktu kadang-kadang yang membatasi. Seperti jenengan tadi saya nggak jagongi ya, karena saya pulang kerja pas menjelang maghrib jadi mepet banget. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, maunya admin itu tidak live streaming seperti ini, tapi saya nggak mau. Ini murni asli tanpa settingan, harus live streaming ya, begitu. Jadi ini benar-benar secara naluri kausali, yakni alami, bahwa apa yang beliau sampaikan ini benar-benar keluar dari hati nurani sendiri beliau, Yai Umar Sonaji. Subhanallah, jauh-jauh dari Brebes, dari Jakarta. Jakarta nggih. Tinggal di Jakarta. Wah, malah lebih jauh lagi. Nggih, dari Jakarta langsung ke Surabaya. Waktu dan tenaga itu berapa? Beliau yang usia sekarang 68 ya? 60-an lebih lah. 60-an lebih nggih. Subhanallah. Seharusnya itu saya yang suan ke sana, yang lebih muda. Itu tadi ya, waktu yang membatasi saya. Jadi insya Allah tetap kami juga akan secara siri sowan-sowan ke para kiai. Kemarin saya juga ke Kudus menemui seorang yang sudah merestui saya dan kawan-kawan ya untuk segera ngurusi makam Habib Ja'far Al-Kaf di Loson Jati. Itu sudah direstui, segera selesai. Tapi tetap harus melalui prosedur yang ada, jalur hukum ditempuh juga. Jadi banyak sekali alhamdulillah. Madura juga begitu. Romo Yai siapa pengasuh Pondok Pesantren Besar Gunung Sari ya. Nah, Yai Muhammad Khalil, Romo Yai Khalil Muhammad itu Yai sepuh juga keturunan Basunan Giri di Pamekasan Parupuh atau Propo. Itu juga mendukung perjuangan kita. Karena apa? Beliau bisa melihat mana yang bohong, mana yang jujur. Dan kami ini takut berdusta ya, takut berbohong. Saya masih takut dosa. Saya ini tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan ridho Allah Ta'ala melalui amal soleh yang kami lakukan sendiri tanpa dapat syafaat dari leluhur. Jadi saya berusaha sendiri gitu loh. Jadi ibadah tetap kami lakukan. Nggak ada jaminan dari leluhur saya. Seburuk apapun saya, sejahat apapun saya, tetap akan dijamin husnul khotimah masuk surga. Tidak ada kata seperti itu. Jadi harus berusaha benar, boleh amal soleh sebanyak-banyaknya. Terus itu Yai, Pak Yai sudah punya kitab Al-Fatuhur Rabbani ya? Belum ya? Sudah nggih? Karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Kitab Al-Fatuhur Rabbani. Kitab Al-Fatuhur Rabbani ini sebenarnya ada 3 versi ya. Ada versi yang awal itu ada keterangan tentang karomah mukjizah. Di antaranya kalau karomah itu yajibu harus wajib disembunyikan. Karomah itu berarti kalau ada karomah kalau dipamerkan itu berarti khurafah. Ini menurut Imam Abu Bakar bin Fawraq Al-Madhabi Syafi'i juga. Tapi yang di Fathur Rabbani versi ini tidak. Yang di versi yang saya simpan itu ada. Nanti akan kami ulas juga di hadapan panjenengan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi jenengan bisa mengakses kitabnya semua. Bahwa ternyata kalau mukjizah itu yajibu idharuha, harus ditampakkan, harus disampaikan supaya orang bisa melihat semua. Tetapi kalau karomah minal aulia itu yajibu idharuha wasatruha. Itu ada catatan seperti itu. Walaupun tidak keluar langsung dari kaulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi dari ulama mazhab Syafi'i, Imam Abu Bakar bin Fawraq itu. Mungkin ada yang perlu Yai tambahkan lagi? Ya, diantaranya jadi dari berbicara tadi bahwa umat Islam Indonesia itu a'zamul muslimina bala'an wa musibatan, akan terjadi juga asyai'ul azim min jalalatil Islam wa kamalihi wal khosbi wal manni, itu luar biasa. Amin. Di antaranya asbabnya itu dimulai di antaranya mu'allafahnya ulama-ulama Indonesia kita publikasikan. Termasuk mu'allafahnya Syekh Nawawi Banten. Kita silahkan yang mau mensyarahi disyarahi. Siratul Talibin. Siratul Talibin. Itu juga perlu dipublikan. Siapa yang mampu menhasyai, mampu mensyarahi. Artinya sebagai kebangkitan ulama Nusantara lah ibarat. Di antaranya itu. Dan saya langsung sudah memulai daripada mu'allafahnya Syekh Nawawi saya. Syarahi saya hasyai. Yang kita apa ya ini? Ini sekarang
sedang nulis Sayrul Atqiyail Hathith. Sayrul Atqiyail Hathith Hafiz fi syarhi Qatrul Ghais. Qatrul Ghais. Oh, Iya. kitab Qatrul Ghais itu. Iya, syarahnya yang saya beliau itu. Nggih. Itu kalau dipahami secara cermat, itu Syekh Nawawi itu seperti mujaddid itu tauhid. Nggih. Seperti mujaddid itu. Coba lihat dalam Syarhul Ghais. Walaupun sedikit, itu subhanallah. Nggih. Itu. Syarah Tijan Daruri. Syarah Nurul Dolam. Nurul Dolam. Itu semua kalau dicermati itu berlian semua itu. Nggih, berbobot. Berbuat semua itu. Sementara ini kayak dilupakan ya sekarang atas kebangkitan ulama Nusantara, yaitu ya marilah bareng-bareng kita. Nggih, nggih. Termasuk Sirajul Talibin Ki Ihsan Jampes. Nggih. Ihsan Jampes kan syarif juga. Nggih. Syarif itu. Saudara Ki Masuki Dirboyo syarif itu. Keturunan masuk Kesultanan Banten masuk. Nggih. Masih syarif. Nggih, subhanallah. Itu dia. Di luar biasa Yai Umar Sunhaji ini sudah melalang buana sampai ke luar negeri sana, jadi tahu seluk-beluk bagaimana orang berdakwah ya. Seperti apa objeknya yang didakwai itu, seperti apa karakteristiknya. Daripada saya lebih pengalaman beliaunya menghadapi bermacam-macam orang. Ketika jenengan dakwai malah menentang, itu banyak juga ya ini. Tetapi beliau dengan kesabaran, ketabahan, akhirnya malah justru yang menentang itu tersadarkan. Jadi tidak malah memuncak memusuhi beliaunya. Ya, ini yang pantas untuk kita tiru bersama, bahwa ternyata dakwah mengajak kebaikan itu ya harus dengan kebaikan. Tidak boleh amar ma'ruf bil munkar. Amar ma'ruf ya harus bil ma'ruf, nggak boleh amar ma'ruf bil munkar, apalagi nahi anil munkar kok dengan munkar, ya nggak bisa. Nahi anil ma'ruf ya bil ma'ruf, nahi anil munkar ya bil ma'ruf juga. Jadi ini yang harus kita terapkan. Insya Allah lambat laun lah kesadaran ini akan terbangun ya. Dan kawan-kawan yang belum sadar akan bangun dari tidur panjangnya, dan akan seperti yang Pak Yai sampaikan, dulunya juga mukibin beliau ini, tapi waktu yang menjawabnya ternyata dulu ya, sekarang tidak. Ini keniscayaan gitu loh, bukan mencela-mencela ya. Bukan Nabi tadi kan seperti itu ya, sebelum Qabla tabyinil hal. Qabla dhuhuri haqiqatil amri. Sebelum surat An-Nur itu turun, ya Nabi ya membenci, ya cemburu berat, tidak menyapa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi setelah akhirnya ya beda lagi sikap beliau terhadap garwonya, ya hampir sama seperti ini. Qaul qadim Imam Syafi'i ya berbeda dengan kaul jadid. Itu juga sama seperti ketika madhab Aristoteles dulu percaya bahwa pusat tata surya itu bumi kita. Tapi ternyata setelah itu ada Galilei dari Italia, salah itu. Yang benar adalah pusat tata surya kembali alam semesta galaksi Bima Sakti kita itu adalah matahari. Beda. Oh, dulu orang berpaham bahwa bumi itu datar. Oh enggak, bulat, seperti bulatnya mata kita. Nah, akhirnya semua memilih mana yang lebih masuk logika. Inilah manusia. Sama seperti yang pernah saya sampaikan, suatu saat ini hampir mendekat. Sehari semalam itu tidak 24 jam, bisa 25 jam. Tapi belum sekarang, ini sudah mendekati saja. Mungkin 100 tahun atau 2126 yang akan datang. Kemungkinan bisa seperti itu. Kemungkinan itu bisa terjadi. Sama seperti kasus yang terjadi saat ini, di mana musibah dan bencana menerpa negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Ini bukti bahwa alam Indonesia ini akan diperbaiki lagi. Baik penghuninya, manusianya, ataupun ya alam, ya semua, ya gunung, ya laut, ya semuanya akan direstorasi kembali. Dan insya Allah menuju ke arah azimun ni'am tadi ya. Jalalatul Islam wa kamalu, pempurnaan kebesaran Islam akan terjadi di Indonesia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus ini ya tadi yang di rangkuman yang kami tuliskan, ajaran membongkar ajaran khurafat Bapak Alawi itu, mungkin Pak Yai ada yang tidak setuju, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, tidak harus semua disetujui. Oh ini karomah bener ini, kenapa Yai menulis sebagai khurafah? Itulah ya, mungkin nanti suatu saat dibantah juga ya, dibantah juga, biar suasananya tuh hidup. Itu.
Bukan kita ini anti kritik, tidak. Sebagian saja kami tuliskan di sini supaya tidak terlalu tebal bukunya. Kalau kita rangkum semua ya ada ribuan khurafat itu. Jadi mohon maaf nanti mungkin ada sedikit yang Pak Yai Umar Sondaji belum menyetujuinya, ya mohon kritisi juga itu loh Pak Yai. Jadi jangan tuh idem langsung taslim, ya tidak. Karena memang ada beberapa yang mirip karomah, ada yang murni khurafah. Tapi kalau murni karomah belum kami akui itu murni karomah. Hanya mirip karomah tapi murni khurafah. Nah, di antaranya ya yang paling ekstrim itu ya tentang adanya karomah asusila. Kan nggak ada karomah asusila, itu nggak ada itu loh. Masa orang seperti yang Pak Yai Umar Sondaji sampaikan di Cirebon, ada yang menyuruh umat Islam untuk syahadat 3, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Habib Umar bin Ismail bin Yahya Habibullah. Ya, nanti di sini ada Habib siapa lagi, ya gitu lagi ditambah lagi karena meniru leluhurnya. Ada tuntunan kitabnya. Itu. Ini doktrin yang berbahaya. Jadi nanti sama rukun Islam khusus itu ada 6. Kalau kita kan 5, bunyal Islamu ala khamsin itu kita ya. Tapi bagi mereka khusus. Umar Muhdar itu punya sendiri. Rukun Islam ada 6. Yani yang ke-6 adalah ya satu tarim, menjaga kota tarim. Terus rukun iman itu ada 7. Kalau kita ada 6. Tapi mereka ada tambahan sendiri. Yani apa? Percaya Habaib Alawi adalah cucu Nabi. Nggak percaya Habaib itu cucu Nabi, kafir. Wahabi atau kafir. Nah, ahli rukun iman itu ada 7, rukun Islam ada 6. Nah, ini kalau dibiarkan ya, diam, menang ya, NU Muhammadiyah gegeran terus ya, gak fokus ya, ke umat ya, ajurjun agama ini ditertawakan oleh generasi muda kita nanti, dan akan banyak orang yang agnostik dan banyak yang ateis nanti. Ini berbahaya. Oleh sebab itu agama itu harus menjadi solusi, jawaban segala problematika zaman sekarang ini dan nanti. Jadi jangan sekali-kali memodifikasi ya agama yang sudah baku ini. Kalau memang itu berhubungan sulut dini misalkan, ya sudah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya wes la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ana Qutbillah waliullah, nggak usah, itu nggak begitu, nggak ada ajaran seperti itu. Itu toh kalau misalkan didoktrinkan khusus kepada jamaahnya, pengikutnya, itu pun terbatas. Sebatas apa itu doktrinnya? Wong Rasulullah saja diperintah oleh Allah, kul innama abasyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Itu Rasulullah, apalagi kita. Oleh sebab itu ini buat pelajaran kita bersama. Ada yang perlu Pak Yai sampaikan lagi? Nah, diantaranya Nahdlatul Ulama ini termasuk partai yang mulia. Sebenarnya yang mulianya itu ahli sunnah wal jamaahnya. Ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya Nahdlatul Ulama itu juz'un min ajzaya. Di dalam Alfiyah itu NU itu dari dua bait. Apa? Wa fa'latun li marratin ka jalsah wa fi'latun li hayatin ka jalsah. Fa'lah nahdah. Artinya kan nahdah yan hadun hudun. Nggih. Nahdah. Sak gerakan terus mandek. Jadi sak gerakan. Karena kami juga orang Nahdien. Terus di dalam kamu dari jahin wa malin manahad. Seperti orang yang mencari. Kamu tahijahin wa malin boleh, wa malan boleh. Malin dan malan. Iya. Kamu tahijahin wa malan. Lafaz malan di atas jahin, karena lafaz jahin itu mudhof ilaih tapi fi mahali nasbin menjadi maf'ul. Okay. Jadi kamu tahijahin wa malin boleh. Okay. Wa malan boleh. Aslinya jahian kalau lalnya kan. Iya. Jadi maf'ul bih. Jadi seperti orang yang mencari wibawa dan harta. Manahado itu orang yang nuhud. Ya, ini Ibnu Malik sudah menyinggung kepada orang Nahdien.
NU itu punya kemuliaan yang sangat besar apa? Ulama-ulama NU yang mulia-mulia itu, wong kami juga dari Nahdien, itu punya kemuliaan mendidik santri menjadi kiai besar. Nggih, nggih, nggih. Ya kan? Nggih. Ini kalau dirupiahkan nggak ada rupiahnya, nggak bisa